Halo pencinta YouTube video balap, kali ini kita hadir di seri ketiga daripada Kawahara IDC 2023 Championship. Jadi ini adalah balapan seri ketiga yang dilaksanakan oleh RDV Indonesia ya. Yang CEO-nya adalah yang sekarang berada di depan kita, Yuda Prasetya atau populer dengan nama Yuda RDV. Nah, yang spesial bahwa di seri ini ada hal baru inovatif, yaitu pemberian apresiasi penghargaan bagi pembalap yang mampu mencetak waktu di bawah 1,5 detik untuk jarak 60 feet ya. Atau itu sekira 18 meter. Sekian. Untuk lebih jelasnya ini akan dijelasin sama Mas Yuda RDV. Monggo Mas. Ya, ini di seri yang ketiga ini kita membuat inovasi baru. Dengan alasan awal kita ingin pembalap Indonesia lebih cepat, Mas. Ya. Jadi untuk kemajuan balap Indonesia kita pengen, istilahnya kan kita belakangan ini kedatangan balap-balap luar, Mas. Jadinya kan kita ketahuan kelemahan kita itu di mana, apakah dari segi pembalap, apakah dari segi motor. Itu kan saya dengan pengalaman saya di dunia balap, pernah sebagai pembalap, pernah sebagai mekanik dan sebagainya, saya menyimpulkan, oh kita harus membenahi semuanya. Salah satunya kita harus membenahi pembalap dari segi lepas. Jadi kemungkinan pembalap kita cepat, Mas, tapi kita masih kalah cepat dari lepasnya. Jadi lepas start dari 0 meter sampai 18 meter. Itu kelemahan kita. Jadi kan kalau mungkin pembalap dari luar itu mereka bermain di angka 14, mungkin ada yang bermain di 1,3 juga. Kita masih di angka 1,6, Mas. Jadi kan kita terlalu timpang. Jadi kan kemungkinan kemampuan dari motor mekanik Indonesia itu bersaing. Jadi kita memperbaiki dikit-dikit, jangan sampai kita itu ya terlalu melihat ke negara lain. Kita punya sumber daya yang bagus, kita punya pembalap yang bagus, kita punya mekanik handal. Apa salahnya saya membuat sistem ini? Jadinya kan ketika mekanik udah di peak power mereka, di puncak-puncak mereka membuat motor, kita harus tetap didukung pembalap yang emang lebih cepat lagi untuk membuat rekor best time di Indonesia. Jangan kita berpacu pada di luar. Seperti itu, motivasi saya itu hanya sebatas ingin membuat Indonesia lebih cepat. Gitu. Pasti akan lebih menggerakkan, Mas ya? Ya, jadi kan saya membuat walaupun angka, saya bermaksud bukan tentang angka ya Mas ya, angka nggak seberapa Mas, tapi apresiasi. Jadi kita ingin pembalap kita berusaha untuk mencapai suatu angka yang lebih baik. Dan di sini biasanya saya mengamati di balap itu angka 15 itu jarang muncul. 1,5 second di jarak 60 feet itu jarang muncul selama saya IDC dari tahun 2016 itu jarang muncul, Mas. Munculnya cuma angka 1,6. Nah, saya membuat inovasi ini, saya menyediakan mungkin sedikit bantuan yang istilah luar negeri pakai kayak apa? Untuk bakar bahan burn apa itu namanya lah. Pokoknya buat kayak perekat, tapi bukan perekat ya, buat burn ban itu kan biar lebih. Itu saya memberikan saya cuma-cuma, Mas, bukan tentang saya pengen juga, enggak. Kebetulan saya punya. Apa salahnya teman-teman di dunia balap di Indonesia mencoba. Gitu. Jadi kan saya membuat sistem 60 feet biar lebih di bawah 1,5 second membuat ribet, tapi saya juga memberikan sedikit fasilitas. Jadi kan enggak maksudnya saya mengasih hadiah gini-gini enggak. Saya juga memberikan sedikit mungkin bisa membantu. Di sini ada sekarang udah angka 1,5 itu udah banyak, Mas. Enggak cuma 3 orang, udah hampir 10 udah ada lah di 1,5 dari kemarin. Jadi kan saya berpikir, oh udah ada kemajuan walaupun sedikit. Nanti kan lambat laun pasti kecapai. Dan secara data juga hampir semua kelas berpotensi ya, Mas ya? Berpotensi. Soalnya kan kita ngomong, saya mengamati di hasil balap selalu amatin di kelas 130 cc dengan horsepower, kemungkinan horsepower antara 30 horsepower sampai dengan FFA hampir 350 cc itu rentang sampai hampir 70 horsepower, jarak 60 feet itu rata-rata di angka 1,6. Jadi kan kita harus evaluasi di situ, Mas. Kalau saya sebagai mekanik, saya sebagai pengamat, dan saya sebagai pembalap, saya selalu mengamati dari semua sisi.
Jadi apa untuk kemajuan balap Indonesia gitulah. Kalau saya sih seperti itu. Motivasi cuma hanya sebatas Indonesia lebih cepat. Seperti itu. Terus kalau ngomongin produk perekat itu kan kabarnya di sirkuit GDS juga udah dipakai bos. Ya, kita gini mas, kita kan mempunyai kebiasaan mas ya, kebiasaan start, kebiasaan apa yang mungkin harus perlu disesuaikan juga. Kita melihat luar negeri pola start gimana, kita seperti apa, mereka bukaan RPM berapa, kita berapa, itu ada perbedaan mas. Kalau di Indonesia kan rata-rata mereka pembalap itu buka RPM di 8.000. Tapi kalau di luar negeri itu mereka dari 2.000 mereka udah buka. Untuk start pun mereka nggak RPM tinggi, RPM rendah. Jadi untuk meminimalisir tingkat speed lebih rendah. Kalau kita nggak, emang agak berat sih. Soalnya kebiasaan kita lepas di 8.000. Dari pengamatan saya cuma melihat di luar negeri itu dari video-video pola pembalap bermain itu seperti apa sih, saya bedain sama balap sini. Terus kalau produk kabarnya kan bos juga mendatangkan produk dari Thailand yang dipakai kemarin di GDS. Tak bagi-bagi mas, yang tak bagiin yang saya dapat dari Thailand saya bagiin ke teman-teman ini biar semua merasakan. Dan kebetulan produk ini kan pernah tak kasih ke pembalap luar yang kesini, Thailand yang kesini. Dan mereka bisa, istilahnya bisa mempertajam dengan itu. Berarti sangat berpengaruh ya Pak? Ya, menurut saya sih, kalau menurut saya sebagai ngamatin orang yang dari negaranya memakai itu berpengaruh. Tapi kalau di sini dari pola balapnya mungkin ada yang berbeda mas ya. Jadi RPM bukaan. Itu jadi untuk melihat pengaruh enggaknya saya juga masih bingung sebenarnya. Tapi dari sisi kita melihat pembalap yang biasa menggunakannya itu sangat berpengaruh gitu. Oke, terima kasih Bos Yuda atas bincang-bincangnya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam dari Magelang, seri ketiga IDC. Terima kasih.